Halo Mas Juni. Ketemu lagi sahabat lama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih telah datang di Mampir Wedangan. Karena mampir ke warung halaman. Dan jadi ini ada wedangnya. Ada wedangnya. Ini jadi harus ada wedang walaupun beda warna. Beda, tapi ini biarpun tetangga juga dulu ya. Ini aliran coklat ini ya. Ini aliran putih. Aliran hitam ini, bukan coklat lagi ini gitu. Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi ini kebetulan karena kita ngambil gambarnya siang, jadi selamat siang. Kadang kalau sore ya kita selamat sore. Ada yang nonton mau siang mau malam terserah lah pokoknya. Semangatnya semangat pagi. Semangatnya semangat pagi ya, gitu. Jadi teman-teman kita kedatangan tetangga ya, jadi satu universitas dulu di tetangga di filsafat. Beliau psikologi. Ya, psikologi. Mas Juni sampai sekarang dulunya masuk pengen menyembuhkan diri sendiri. Oh gitu ya, healing. Sekarang bahasa populernya healing. Healing. Sampai sekarang pun masih belum sembuh nih. Oh gitu. gitu. Ya, jadi kita tetangga fakultas di UGM, cuma beda zaman. Dilarang menyebutkan. Oh gitu ya. Oh ya udah. Itu berarti nggak saya teruskan lagi. Beda zaman. Oke, Mas Juni, seperti biasa. Jadi ini seri keempat. Yang seri panjang ngobrol-ngobrol santai aslinya juga. Cuma biasanya sharing-sharing pengalaman sih, Mas. Karena kita menganggap setiap orang itu punya pengalaman unik ya, bahasanya pakai unik gitu. Unik ya, unik gitu. Jadi layak untuk di-sharingkan lah, mungkin disampaikan ada teman-teman yang lain yang siapa tahu berguna juga, kira-kira gitu. Pengalaman kan bisa beragam tuh, Mas. Kira-kira gitu. Nah, Mas Juni ini dulu kita ketemu zaman sebelum Indonesia belum banyak tol. Oh gitu ya. Jadi zaman Pantura masih rame ya. Sekarang jadi banyak tol itu ya. Oke. Lalu kita ketemu di situ ya. Oke. Terima kasih Mas Juni atas kedatangan. Ini saya sebenarnya nggak tahu loh nama lengkapnya itu gimana. Karena kalau di FB itu pakai Sehati. Ya, pakai nama Sehati. Sehati itu ada, entah itu lembaga, organisasi atau apa. Nanti kita tanya-tanya ini karena katanya ada pengalaman menarik soal itu. Gitu. Nanti bisa beberapa SKS ini kalau dibuat. Iya, nanti jangan lama-lama itu garis bawah. Nanti setelah itu mungkin di akunnya sampean bisa dikunjungi kan Sehati gitu, kira-kira gitu. Iya. Mungkin kita akan mulai perkenalan dulu lah Mas. Mungkin asalnya juga kayak katanya dari nama Sumatera. Disebutkan tadi di FB namanya Juni Sehati. Karena Sehati itu bisa berarti macam-macam. Satu hati, sehati gitu ya. Satu jadi, hati. Ya satu yang cocok dengan hatinya satu sepikiran ini sehati. Yang kedua adalah sehat. Jadi sehat sama i gitu ya. Ya sehat. Sehati itu kalau bahasa artinya sehatkan saya lah. Berarti sehat ai. Iya, sehat. Jadi sehati juga maknanya ya senangnya hati juga bisa. Oh gitu. Jadi penting sehati gitu. Oke. Itu sejarahnya ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Jadi nanti kita ngobrolin itu ya, sejarahnya itu karena saya kira ini menarik karena Mas Juni ini memang nge-brandednya itu kira-kira ya Sehati itu. Lalu apa itu? Tapi nantilah. Kita ngobrol dulu soal asalnya gimana kok sampai di UGM katanya, lalu akhirnya nginep di Jogja terus. Betah di Jogja itu sampai karena berkeluarga di sini. Kira-kira kita tahu bahwa Jogja itu berhati nyaman. Terus saya cari kota yang lain kok nggak ada yang hatinya gitu. Gitu karena ya. Sehati saya sehati di Jogja. Siap. Jadi dulu kecil di Kulon Progo. Oh, sejak kecil malah di Kulon Progo terus tapi bapak di Sleman. Sehingga kuliah di Jogja, tapi sempat beberapa ya ke Jakarta, Semarang. Lalu kembali karena sehati dengan Jogja berhati nyaman, maka kembali ke Jogja. Kembali ke Jogja. Iya, terus kembali ke sini ke
warung Bareng ini. halaman. Bertemu teman-teman yang satu hati. Oke, siap. Oke. Loh, katanya dulu dari Sumatera itu gimana itu? Dari Kulon Progo. Sempat melalang buana aja. Oh, gitu. Sempat beraktivitas pekerjaan dan sebagainya. Oke, Nah, siap. itu terus kembali ke Jogja, sekarang menetap di Jogja. Sekarang menetap di Jogja dan di Sleman ya tepatnya. Tempatnya di Sleman, Tempatnya di di dekat bandara lama. Karena bandara Jogja ada berapa ya? 3 ya. Iya, Bu. Wonosari. Oh, iya. Ada yang Wonosari, ada yang Sucipto sama yang baru ini ya. Ini bandara jadi baru. Jogja itu punya 3 bandara ya. Sama 4 mungkin ya. Yang Bantul itu. Oh, ada ya, Mas? Bandara Cilik itu loh. Layang terbang. Oh, deket apa namanya? Pantai. Itu bukannya masuk Gunung Kidul? Berarti Gunung Kidul punya 2 berarti. Yang para layang itu kan? Iya. Iya, pernah ke sana juga itu. Iya. Oke, Mas Juni. Jadi Mas Juni ini kan ngambilnya psikologi ya? Iya. Jadi kita tetanggaan walaupun pas kuliah nggak ketemu. Tapi nanti ketahuan. Nanti ketahuan. Mungkin sedikit sharing dulu sebelum kita ngobrol soal tadi sehati tadi itu apa ya dan bagaimana. Mungkin soal kuliah dulu di psikologi kok milih psikologi. Lalu katanya temannya sepertujuh sendiri, baru cowoknya sepertujuh, sisanya cewek semua katanya. Iya, karena beberapa fakultas di UGM itu kan ada beberapa fakultas yang jarang laki-lakinya. Gitu. Kalau filsafat itu jarang perempuannya. Enggak tahu. Kedokteran gigi, terus psikologi itu farmasi. Jarang laki-lakinya. Farmasi sekarang imbang ya? Sekarang imbang. Kan kita bicara dulu. Iya, terus nah itu saya dulu karena orang eksak ya ngambilnya sih pengennya dulu kuliah di ITB ya. Di Bandung, di mana terus tapi kok ketompone nang ya wis lah diteruske wae. Oke. Terus ketompone itu pilihan ketiga ya. Jadi makanya pengennya teknik, terus kemudian akhirnya diterima di psikologi. Udah kita nikmati aja psikologi untuk paling enggak kan menyehatkan diri sendiri. Gitu. Healing untuk diri sendiri. Dan siapa tahu bisa untuk healingnya orang lain. Iya, sebentar lagi ini ada beberapa yang bisa untuk menyehatkan. Oh gitu ya. Oke. Jadi kita bertemu itu tadi sebelumnya ketemunya pas kerjaan gitu. Nggak usah kita sebutkan, jadi dulu pas ada kerjaan 2000 berapa ya, 14 atau 13 gitulah kira-kira ya. Udah lama nggak ketemu ya aslinya, Mas. Setelah itu kita lama nggak ketemu di media sosial ya. Ketemunya di media sosial dan langsung podcast ini. Nah, Mas Juni ini aslinya pengalamannya cukup banyak. Dulu sempat cerita yang dulu juga. Cuma setelah itu kan saya juga agak lupa. Kemarin sempat saya lihat di YouTube beliau itu ada beberapa aktivitas yang sempat kesebut ya. Jadi beliau memang pengalaman di NGO banyak gitu, lalu NGO internasional dan mungkin yang lokal juga. Sempat di ketua Basnas DIY ya, Mas? Atau apa? Komisioner. Komisioner itu ada 5 orang. Oke. Itu kan badan yang mengurusi tentang zakat di daerah istimewa Jakarta. Nah itu ada 5 orang ya. Dan itu bagian dari aktivitas filantropi, pemberdayaan dan sebagainya. Nah itu sepertinya menarik untuk kemudian dulu dijajaki. Nah, tapi bagian dari ya aktivitasnya ke pemberdayaan, terus kemudian ke kesehatan. Karena kebetulan Sehati itu juga ada tentang kesehatannya. Karena dulu pernah sakit dan kemudian bagaimana rasanya orang sakit itu diberdayakan oleh orang. Terus kemudian nah itu tertarik lagi untuk kemudian mendalami aspek kesehatan juga biar menyehatkan orang itu seperti apa. Itu rasanya lebih ada kepuasan tersendiri ikut berpartisipasi menyehatkan orang, jadi begitu. Itu sejarah dan salah satu visi kenapa tertarik ke dunia pemberdayaan kan kalau lebih ke sosial, ke masyarakatan dan sebagainya ya. Nah, sekarang lebih ke orang nih, bagaimana menyehatkan baik itu pikirannya, mindnya,
terus kemudian fisiknya juga, Oke. lalu kemudian juga sampai ke soul-nya, jiwanya ya. Mind, body, soul-nya bagaimana supaya sehat, jadi begitu. Jadi kalau dulu lebih ruang-ruang komunal, Ya, lebih ke banyak istilahnya community komunitas empowerment, gitu kan. terus kemudian sekarang lebih ke personal. Personal, sisi-sisi Personal, anu ya, kesehatan individu dalam individu. artian mungkin Eh, psikologis, mungkin soul-nya spiritual, juga, ya. spiritualnya, juga pikirannya, Oke. juga mungkin fisiknya juga. Oh gitu. Jadi tiga sehat itu secara istilah namanya sehat secara holistik. Wih. Holistik. Ini enggak, pengucapannya bener nggak? Oh gitu Bahasa ya. Indonesia nih. Sehat secara holistik. Jadi mind, body, soul. Mind, body, soul. Pikirannya sehat. Pola pikirnya. Oke. Pola pikir, terus kemudian pola fisik. Pola fisik itu fisiknya juga sehat. Dari makanannya. Sehat mana antara teh dan air putih. Oh gitu ya. Ini jangan-jangan nanti ini udah masuk ke visinya Sehati ini nih. Kenapa saya milih makanya saya coba ini. Oke. Dan juga pola habit, psikologis lebih ke behavior ya. Habit, perilaku, keseharian. Jadi pola pikir, pola makan, pola body fisik itu pola makan, pola keseharian. Lalu kemudian pola perilaku. Dari tiga itulah yang bisa, ternyata banyak program sehat untuk di tiga sisi itu. Oh gitu ya. Wah ini menarik ini. Nanti kita agak sedikit perdalam soal itu ya. Tapi sebelumnya nanti kenalkan dulu karena ini mungkin saya kira berkaitan dengan Sehati itu tadi ya. Bisa jadi atau enggak. Tapi nanti sebentar. Jadi karena pengalaman beliau itu sebenarnya juga sangat banyak tadi sempat disebutkan di level-level komunal komunitas gitu. Dan itu sebenarnya istilahnya sudah ruang-ruang aktivitas yang lama ya untuk itu aslinya juga. Dulu sempat ke pemberdayaan, fokus ke anak. Oh gitu. Anak, terutama anak yang sakit di rumah sakit, anak yang sudah terpapar penyakit dengan stadium akhir ya. Nah, untuk dibikin gembira, saya dulu bagian membikin anak kanker darah stadium akhir yang sudah itu disuruh bagaimana anak itu biar bergembira. Nah itu pengalaman menarik dia. Oh gitu. Ya dengan diajak bermain, dengan terapi musik, dengan terapi disuruh ngaji. Ada beberapa orang gembiranya lain-lain ya untuk pada fase akhir, dan itu anak. Nah itu pengalaman menarik. Itu di Jogja juga? Di rumah sakit yang umum pusat yang ada di Jogja. Jadi Sarjito. Nah, Sarjito. Tetanggaan. Sebut saja S ini. Nah, itu sempat di situ, terus kemudian juga sempat ke pemberdayaan keluarga. Kalau berkeluarga ada wanita, ada anak, ada bapak. Yang belum diberdayakan mana? Bapaknya atau wanitanya atau anaknya? Pemberdayaan perempuan sudah banyak. Sudah pemberdayaan anak sudah banyak juga. Tapi pemberdayaan laki-laki ini yang belum. Jarang yang memperjuangkan kaum lelaki tertindas ini. Oh gitu ya. Dan mengambil posisi itu. Pemberdayaan entrepreneurship laki-laki. Oh gitu. Ini kan menarik ya. Terus kemudian entrepreneurship keluarga lah. Ke family empowerment. Dan kalau lelaki terberdayakan, nanti kan istrinya, anaknya juga terberdayakan. Nanti menariknya begitu. Dan mungkin juga bisa dibalik ya. Juga dengan pemberdayaan perempuan. Iya, makanya bisa dibalik. Jadi nggak hanya yang laki-laki. Kalau laki-laki diberdayakan berarti lainnya ikut. Kan bisa juga sebaliknya, yang perempuan berdaya lainnya juga ikut. Perempuannya menguat, anaknya menguat, laki-lakinya malah nggak menguat. Oh gitu. Lelaki tertindas banyak nggak? Banyak ya? Butuh survei itu. Kalau soal banyak butuh. Kalau bicara ada, ya mungkin ada. Tapi kalau banyak, itu butuh survei. Nah, gitu. Oke, lalu gimana? Setelah itu fokus lagi dulu ke anak. Nah, terus ke kesehatan. Bagaimanakah orang itu sehat? Tadi 3 sehat tadi. Mind, body, soul.
Oke. Pola pikir yang sehat. Nah. Terus kemudian pola yang saya dalami, pola fisik ya, body yang sehat. Ya. Itu dimulai dari pola makan. Oke. Kenapa orang itu sakit? Kenapa orang itu mati? Nah, kenapa orang itu sakit? Dulu saya ini nggak bicara takdir ya? enggak. Gitu. Gini. Nanti ya udah takdirnya di psikologi mempelajari tentang healing. Oke. Oh, cocok, ini lagi populer loh healing ini. Healing. Saya lalu berpikir orang healing terus tapi kok mati? Itu pertama. Terus kemudian healing tapi kemudian nggak sehat. Oke. Nah, terus kemudian saya berpikir bagaimanakah not just healing but healthing. Oke. Benar nggak bahasa Inggrisnya nih? Nanti biar dikoreksi orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Not just healing but healthing. Tidak hanya sekedar nyaman, tenang, tapi juga sehat. Nah, tapi pertanyaan tadi, kenapa orang itu mati? Ternyata mati karena asidosis sama hipoksia. Ini istilah filsafat nih. Ini saya harus mikir ini. Asidosis itu asam. Oke. Asam karena salah pola makan. Oh gitu. Iya, salah pola minum. Minum teh atau air putih. Wah, ini sudah agak ini kayaknya ini sudah menunjukkan hidup sehat apa enggak ya lagi. Pilihan wetang. Iya. Jadi di sini kalau air putih gratis. Itu paling enggak lebih sehat dalam kenaikan harga ini. Oh iya. Jadi pola makan, pola asupan, pola minum yang terlalu banyak menjadikan orang tidak sehat sehingga badannya itu asam. Asidosis itu asam sehingga penyakit kanker selain degeneratif itu karena tua, karena sudah karena organ-organ sehingga sel-sel dalam tubuh itu menjadi tidak bisa meregenerasi, tidak bisa berkembang lagi, dan adanya sakit, terutama sakit-sakit yang sekarang ini banyak ya, sakit yang dulu zaman dulu tidak begitu banyak, tapi karena pola makan tadi. Pola makan, dan yang boleh disebut adalah kita terlalu banyak makan yang manis-manis sehingga sekarang itu orang itu banyak yang kelebihan atau kekurangan. Kalau zaman dulu kita muda, zaman kita muda, sekarang udah tua. Gitu ya. Itu saya orang banyak muda. Kekurangan ya, kekurangan makan. Dulu waktu kecil nasi atau gaplek atau? Oh, saya kombinasi. Tapi nasinya udah banyak, tapi apa namanya? Masih pakai gaplek juga ya? Bukannya tiwul. Tiwul. Kalau di Kulon Progo itu apa? Telo itu growol ya? Growol. Di tempat saya Gunung Kidul ya tiwul. Zaman 60-an, 70-an, 80-an masih banyak yang kekurangan makanan, tapi sekarang kan kelebihannya. Banyak kelebihan makanan, kelebihan purin, kelebihan gula. Muncul beberapa sakit tadi ya, yang menjadikan tubuh itu asam. Banyak diabetes, yang paling ditakutkan kan kalau tumor kanker. Nah, itulah sehingga paling banyak adalah makan yang tidak seperti dulu. Jadi tepung diminyaki. Wah, itu istilah yang perlu kita terjemahkan dalam tepung diminyaki. Tepung diminyaki berbahan tepung dipadu dengan minyak, jadilah aneka makanan. Ya, ada gorengan, ada mungkin roti, ada banyak sekali di sekitar kita yang itu tepung diolah, yang pakai digoreng dan diolah. Ya, itu menjadikan tubuh kurang sehat. Selain gitu minumannya, selain minuman warna ya. Ini besok tak ganti susu, Pak. Nah, itu tubuh menjadi kurang basa sehingga asam, gampang sakit karena pola makan tadi. Maka pola makan harus segera diubah, dan menu-menu di warung halaman ini setelah podcast ini sepertinya akan menjadi sehat gitu ya. Perlu minuman dan juga makanan menu yang sehat. Gitu. Yang kedua hipoksia. Apa itu hipoksia? Hipoksia itu kurang oksigen. Karena tubuh orang itu jadi sel-selnya tidak berkembang, sel yang di otak, apalagi kondisi orang yang tidak banyak gerak. Mager, terus kemudian pandemi gitu ya. Pandemi kemarin orang banyak yang
Zamzum turu. Zoom, terus kemudian orang Zoom ya turu. Artinya tidak banyak gerak. Dulu banyak sepedaan tapi sekarang sudah turun lagi ya. Jadi mungkin trennya. Nah, ini menjadikan orang tadi dua selain asam, hipoksia tadi ya. Nah, bagaimanakah itu biar sehat? Itu pola makannya, pola minumnya harus kemudian juga lebih sehat ya. Nah, bagaimana caranya? Saya katakan pola makan, mungkin pola yang lainnya terapi-terapinya ya. Terapi-terapi. Kebetulan saya juga mempelajari dengan sisi kesehatan timur, kedokteran timur. Oke. Saya mengambil. Ini menarik ini. Berarti modelnya kayak apa itu? Jadi pengobatan tradisional. Pendekatannya. Kalau biasanya PP itu peraturan pemerintah di Indonesia namanya memang nakestrat ya, tenaga kesehatan tradisional. Oh gitu. Tapi kalau di dunia kesehatan namanya ada kedokteran timur dan juga kedokteran barat, medis barat ya. Oh gitu. Kalau dalam filsafat timur aja, filsafat barat, filsafat timur. Mirip seperti itu. Tapi itu tidak bisa dibandingkan. Oh gitu. Ojo dibanding-banding ya. Iya, ojo dibandeng-bandeng gitu. Bandeng-bandeng. Jadi lebih istilahnya apa? Naturopatik dan alopatik, natural. Okay. Nah, kalau timur lebih banyak ke natural. Oh gitu. Natural. Natural itu dengan ilmu yang paling banyak digunakan herbalogi. Herbalogi. Iya. Yang nanti mungkin menunya di warung ini akan banyak menu-menu alamiah ya. Jadi banyak hijau-hijauan seperti ini tembok. Menunya jahe, lengkuas, tongseng itu bumbunya semua. Jahe kalau jahe utuh digeprek, nah itu bagus untuk sisi perut ke atas, lambung perut ke atas. Terus kemudian kalau jahe dibakar, dibakar jahe ke bawah. Oh gitu. Kalau dikombinasi, digeprek dan dibakar. Nah, itu semuanya itu salah satu tentang namanya afinitas herbal. Afinitas itu kemana herbal itu akan mengarah ke menyehatkan apa gitu ya. Nah, itu timur lebih ke natural aja. Naturopatik itu natural. Dengan alamiah yang di sekitar kita banyak yang kelebihan gula, tentang kelebihan tadi ya, kelebihan kolesterol, kelebihan gula, kelebihan purin, terlalu banyak bayam, emping, nanas, jeruan. Bayam itu saya sudah nggak makan bayam ya. Ya, benjol itu ya, bayam, emping, nanas, jeruan, otak, laut. Jadilah itu purin mengumpul jadi asam urat, menurunkan dari mulut ke sendi-sendi. Nah, itu diganti beberapa yang alamiah yang lainnya. Gula karena pankreasnya mungkin terganggu. Nah, kalau obat-obatan kimiawi, sel-sel tubuh kita itu kan bukan dari reaksi kimia ya. Tapi kalau diobati secara kimia, tapi kalau kita sakit berpikirnya mesti obat. Seharusnya ditambahi T. Tobat. Oh gitu. Jadi tobat dari penyebabnya. Ini harus penyebabnya apa? Kalau gula berarti kan diabetes karena gangguan di pankreas ya. Nah, maka makanan-makanan yang menyebabkan itu harus dikurangi. Ya karbohidrat, nasi yang memang ke situ, terus kemudian makanan terlalu manis, pemanisnya, gulanya dan sebagainya. Nah, penyebabnya itulah yang kemudian tobat dari itu. Kalau tadi purin, asam urat ya tobat dari benjol tadi ya, bayam, emping, nanas, jeruan, otak laut dan beberapa yang lainnya. Kalau bayam saya sudah tobat, Mas. Yang lain belum. Berarti masih ada 4 tadi. Masih ada 4 yang harus tobat dari 4 tadi. Nah, sebelum obat, tobat dulu dari penyebabnya. Ini juga pola pikir juga. Bisa tobat dari bayam, kenapa? Ada ya karena saya udah sempat asam urat juga dan pas makan bayam. Itu kan pola pikir langsung. Ya. Pola pikir atau pola fisik. Bagaimana mengubah mindset. Orang jadi nggak mau bayam. Emping masih. Padahal karena
kayaknya beda-beda ya. Jadi, penyulut pas langsung kumat misalkan asam urat itu, yang biasanya makan emping jeruan macam-macam itu mungkin soal numpuk atau itu enggak langsung berdampak. Tapi kalau bayam itu langsung berdampak, Mas. Ya mungkin secara teoritik ya bisa beda-beda. Tapi saya itu misal makan bayam sekarang, besok pasti kambuh itu asam urat saya. Karena orang-orang menyebutnya benjol tadi ya. Iya. Bayam, emping, nanas. Mungkin setelah bayam nanti emping. Tapi yang lain itu belum. Belum ya. Cuma saya juga ngurangi sih, cuma sesekali aja kalau pas ada. Ya itu. Kalau pas nggak ada ya nggak saya makan. Pemicu karena itu tentang asam urat karena sebab-sebabnya purin karena beberapa zat tadi ya. B yang pertama tadi bayam, emping, nanas, jeruan, otak yang enak-enak pokoknya ini ya, yang enak-enak semua ikan laut. Ikan laut juga tuh. Terutama cumi dan beberapa ini kan enak-enak semua ya. Jadi kalau ada ini dikirim ke saya aja. Nah ini pola pikir untuk bisa meninggalkan bayam tadi dari pola pikir pola hidup yang banyak gerak juga untuk bisa. Nah supaya tidak terrusakkan organnya dengan beberapa sebab-sebab tadi gitu ya. Sepertinya ada tamu. Enggak apa-apa. Langsung. Nah, ini kalau organ di kedokteran timur di yang non barat ya, itu pakai prinsip organ mempengaruhi organ yang lainnya. Dan itu organ yang lainnya itu kita istilahnya yang terkenal namanya hajali pagi. Hajali pagi hanya itu hati. Hati akan mempengaruhi jantung. Jantung akan mempengaruhi limpa lambung. Limpa lambung akan mempengaruhi paru. Paru akan mempengaruhi ginjal. Nah, ginjal itu akan kembali kepada hati. Hajali pagi. Hajali pagi. Oke, nanti kita bahas. Hajali pagi. Ini suatu urutan organ. Suatu urutan organ di mana ini ibunya, ini anaknya. Ini ibunya, ini anaknya. Oh, gitu. Hati memproduksi darah. Asupan kita diedarkan setelah dari lambung kan ke darah. Hati kalau darahnya produksinya tidak bagus, maka akan mempengaruhi beberapa yang ada di sekitar organ jantung. Sakit jantung ada banyak ya, baik itu katupnya ataupun malah lemah tidaknya jantung. Limpa ini paling banyak ini. Limpa lambung. Limpa lambung itu kan dekat. Limpa lambung itu tempat memproduksi baik itu limpa terutama itu 2T ya, transportasi dan transformasi cairan menjadi organ, hormon-hormon di dalam organ dan juga menjadi cairan-cairan yang lainnya. Karena nanti dan lambung ini mempengaruhi juga kalau tidak baik lambungnya berdampak ke paru. Gitu. Terakhir yang paling terminal adalah di ginjal. Ginjal ini organ untuk pembuangan. Organ untuk pembuangan sehingga untuk kalau ini bermasalah di akhir, nah kadang memang repot ya orang sakit ginjalnya, cuci darah dan sebagainya. Organ-organ ini yang harus kita jaga supaya dalam hal kesehatan ini cukup bagus. Sehat ya gitu loh. Ini malah agak teknis ya. Agak teknis. Nanti agak kurang filosofis nih. Besok aja ya, Pak. Besok. Jadi Mas, itu tadi menarik karena secara mari Pak. Tadi menarik karena agak teknis. Jadi harus mikir dulu itu. harus mikir dulu. Cuma ini menarik Mas tetepan. Saya kira karena saya udah ngalami loh ya. Maksudnya soal harus nggak makan bayam tadi itu kan berarti sudah masih ada tempat yang lain. Tempat yang lain. Jadi kan maksudnya wah iya kita harus melihat ini tadi ada banyak sisi yang harus diperhatikan. Dekatnya ke ya lambung, limpa sama ginjal ya. Nah sehingga harus hati-hati kalau sudah
nanti ini mempengaruhi ke sini juga. Ini kan saling keseimbangan. Kalau bahasa filsafatnya apa ya? Homeostatis ya. Oh gitu. Itu filsafat atau fisika ya? Enggak tahu itu. Keseimbangan ya, yang kelebihan sama yang kekurangan. Kalau bayamnya kebanyakan ya mungkin minumnya harus diperbanyak ya. Air putih. Wah, saya aslinya loh Mas. Air putih itu full banyak. Cuma memang kalau teh saya agak lumayan sering. Kopi saya jarang. Tapi air putih tetap paling utama, itu banyak ya minum. Minumnya lah, paling ke airnya itu yang harus diperbanyak untuk mengencerkan apa itu yang purinnya yang banyak tadi ya. Nah kalau misalnya di ginjal sebenarnya kan pagi ya, paru, ginjal, hati, jantung. Nah ketika di sini anaknya bermasalah maka ibunya disehatkan, ini ikut sehat. Nah, ginjalnya bermasalah maka dari organ-organ paru yang kemudian namanya kalau di dalam kedokteran timur meridian ya. Meridian itu sesuatu yang menyebabkan hubungan antar organ tadi ya. Hingga kalau diterapi seputar meridian paru itu akan memperbaiki si ginjal. Nah, beberapa seperti itu. Ini seperti urutan gitu. Ini kayaknya sudah masuk ini temanya yang sehati. Tadi sebenarnya mau nyicil bentar mengenai ini udah tema hati. Nah, sebelum balik lagi ke sini dah. Kenalin dulu sehatinya sekalian. Biar enggak itu udah sangat teknis apa ya tadi ya. Kenalin dulu sehatinya sekalian. Sehati itu semenjak 2010. Oh, sebelum kita bertemu ya? Iya, sebelum bertemu. Jadi, dulu sempat sakit saya sempat koma 21 hari. 21 hari? Ya. Jadi 7 Agustus 2010. Sampai ingat tanggal-tanggalnya ya. Jamnya itu masih ingat, jam 10 ya. Oh gitu. Jadi itu ikut penelitian pemberdayaan komunitas. Tidak usah menyebutkan lembaganya dan ya. Itu tentang tikus. Nah, sepertinya saya kenanya waktu motret tikus itu ya. Gitu. Nah, terus kemudian saya jam 10 terasa setelah jam 2 mendekati 3 itu udah nggak enak, badan nggak enak ya. Jam 2 mendekati jam 3 sore Mas? Iya, sore. cepat Sorenya berarti ya? Cepat, sorenya saya dibawa ke rumah sakit sudah koma. Gitu. Nggak sadar. Jadi kena itu sesuatu yang penyebab luar. Jadi namanya penyakit penyebab luar, PPL. Kayak dosen ini. Penyakit penyebab luar. Jadi masuk dan kemudian dari situlah saya pengalaman dari 7 Agustus sampai 21 hari itu banyak obat masuk dalam tubuh saya. Oke. Makanya di sini sempat muncul hitam-hitam ini. Dulu saya putih ya. Jadi sekarang dulu putih ganteng kayak artis Korea itu. Gitu ya. Sekarang artis Korea. Artis Korea. Oke. Sehingga kalau sekarang baru tahu kalau itu namanya polifarmasi. Gitu. Karena saya lihat di hitamnya atau apanya? Enggak, sejarah sakitnya itu setiap 3 hari kok diganti obat. Gitu. Jadi kayak dicoba bumbu ini nggak masuk, ganti bumbu. Ganti menu. Nah, sepertinya diuji coba ya kayaknya ini. Waktu itu sempat ini kalau jenis sakitnya baru ketahuan itu namanya leptospira. Kalau anak saya sakitnya? Bilang karena air dari tikus tadi ya. Kalau anak saya dulu ini karena bukan leptospira, kebanyakan itu air laptop. Kencing tikus atau apanya? Air kencing tikus lalu masuk sesuatu yang keluar dari tikusnya ya. Masuk ke dalam ke kulit. Kebetulan di sini pas luka, ya kayak masuk ya. Oke. Nah itu leptospira, anak saya sering menyebutnya bukan leptospira tapi kebanyakan pegang laptop. Jadi ini sakit gara-gara pegang laptop terus ya. Tapi dokter waktu 3 hari belum ketemu ini sakit apa. Kalau demam kasih obat demam, kasih obat. Setiap hari banyak dikasih obat. Dites obat. Nah sehingga
setelah sehat Heeh. dari sadar dari sakit, saya baru mencari upaya-upaya kesehatan tuh. Istilah saya itu mereduksi atau mendetok atau menghilangkan banyak sekali kimiawi dalam tubuh ya. Saya cari secara alamiah. Oke. Cari daun-daunan, cari yang hijau-hijauan gitu ya. Untuk detok itu. Ya taunya waktu itu yang alamiah seperti apa, daun-daunan ya. Padahal ternyata air putih itu juga cukup bagus ya. Untuk detok ya. Sampai mempelajari banyak hal tentang kesehatan alamiah tadi. Sampai ke beberapa terapi. Sampai ilmu pokoknya anatomi, ilmu cabangnya diagnosa. Sampai saya ngambil S2 TCM, Traditional Chinese Medicine. Oh, di mana itu? Sebuah universitas di Zhejiang ya. Zhejiang. Bahasanya agak sulit diucapkan. Nah itu untuk mendalami tadi biar sekalian lah ya, sekalian totalitas hatinya ya. Oke. Baik itu anatominya, kalau kedokteran kan memang mencari pokoknya ilmu anatomi ya. Oke. Lalu ilmu diagnosa dengan metode timur. Metode timur sebenarnya ini sebabnya apa, kurangnya apa, tambahi itu aja. Dan yang ini kurang kuat, tambahi. Enggak, kalau secara rentang waktu itu tadi setelah 2010 habis koma itu atau masih habis berjarak? koma sempat beberapa tahun mencari upaya sehat. Artinya secara psikis banyak, kemudian secara main juga, main itu pikirannya. Oke. Pakai 4 huruf itu, DUIT itu. Apa itu? DUIT. Duite. Bukan doa, usaha, infak, tawakal. Jadi doa. Saya ketemu doa menarik ketika sakit itu ada banyak yang pesen. Oh gitu. Ternyata pas koma itu orang itu masih mendengar ya. Oh gitu ya. Iya, masih mendengar. Dan kemudian doa yang menarik itu nek wong Jawa mesti kenal. Yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu gitu ya. Tak pikir-pikir apa, tak cari itu. Saya ngaji lagi. Ternyata ya hayu, ya qayyumu. Yang maha hidup, yang maha kuat, yang maha berdiri. Qiyam. Nah, itu doa. Doa yang lain doa biar sehat. Ada banyak yang versi psikis, incantation. Saya sehat, saya kuat, saya sehat. Dan doa anak, istri, ibu, keluarga itu menarik sekali. Doa itu. Jadi duit 4 hari, D-nya pertama itu yang pertama adalah doa saja. Nah, masalah duit gampang. Sekarang kan banyak jaminan ya. Oh gitu. Lah usahanya juga harus secara medis maupun non medis ya, alamiah maupun kimiawi, naturopatik atau alopatik juga harus semuanya pakai ikhtiar ya. Lalu kemudian saya menemukan sisi ini, ternyata sebagai orang yang lama di NGO, di pemberdayaan, lembaga-lembaga yang bergelut di infak, sedekah, zakat ini sampai saya menggeluti ke komisioner sebuah badan zakat ya. Basnas dengan inisial B itu. Nah, itu ternyata ini juga ternyata bisa menyehatkan. Oke. Ada hadis ini nggak apa sebenarnya. Namanya apa. Da'awul mardokum bisedekah. Obatilah dawa mardokum, maridmu, sakitmu dengan sedekah. Nah, ini hadisnya banyak yang kemudian meneliti, tapi ini hikmahnya menarik. Orang dengan memberi, bersedekah, ternyata juga bisa menyehatkannya. Terakhir barulah tawakal. Tawakal itu ya setelah kemudian berdoa, berusaha, berikhtiar, baru tawakal. Nah itulah ikhtiar pasca 21 hari koma itu. Sampai itu lama loh Mas, 21 hari. 21 hari 3 rumah sakit. Oh, itu beda rumah sakit selama koma itu. Kalasan, mau masuk Sarjito. Oke, RSUP S tadi ya. Penuh karena ICU-nya itu terbatas ya. Oke. Sehingga saya dititipkan dari
RSI Kalasan ke PKU Muhammadiyah. Nah, yang ada tempatnya. Barulah kemudian terakhir bisa masuk ke UGM Universitas. Waktu itu masih ada awal-awal rumah sakit akademik ya. Beberapa dipindah. Dipakai penelitian beberapa senior waktu itu ya. Saya lihat. Berarti sempat di rumah sakit akademik. Karena koma saya nggak nanya itu di mana. Tapi sepertinya di ICU karena sempat di indikasi ini jangan-jangan pakai namanya keren ya, Stephen Jensen atau apa ya? Atau sakit apa saya lah. Namanya penyakitnya? Tapi ternyata ya kesimpulannya leptospira tadi. Oke. Nah itu upayanya 2010, 2011. Nah, saya berubah dari memberdayakan orang lalu ke memberdayakan seputar kesehatan diri, keluarga, dan bagaimana sehat, mempelajari banyak hal tadi tentang kesehatan. Nah, begitu. Ini sebenarnya tema yang baru populer saat ini, bukan tema ya, kata yang baru populer, healing itu. Healing. Jadi, Mas Juni, kebetulan kok ya psikologi gitu loh, pas itu loh, Mas. Nah, saya itu gini, dulu di psikologi ada istilah EFT. EFT itu emosional, afektif ya, freedom teknik. Oke. Bagaimana membuat emosi healing, nyaman. Dengan diketuk-ketuk itu, tuk, ada 12 itu. Sini diketuki, ayo nyaman, diatur diri, terus ini di bawah mata. Oke. Di bawah hidung, di sini juga, terus kemudian namanya tapping, chopping sini 1, terus kemudian sini, terus diulang sampai 3 kali afirmasi. Jadi kayak orang meditasi kesadaran indera, pengaturan diri. Kalau aspek psikisnya seperti itu, mengafirmasi diri. Memang ada langkah-langkah secara teknisnya ada ya itu. Kayak orang, yuk sadarilah bahwa ini sakit yang kemudian diderita. Yuk, kemudian terimalah. Lalu kemudian yuk bagaimana ikhtiar sehatnya. Nah, sambil 3 langkah tadi, 1, terus EFT seperti itu. Sampai kemudian saya ini 12 titik aja bisa membuat healing ya. Kembali ke pernyataan tadi, not just healing, bagaimana kalau tidak sekedar healing saja, tapi healthing. Gitu. Saya ketemu yang namanya akupunktur sama acupressure. Oke. Itu ternyata sudah dipelajari oleh Kaisar Timur di Chinese sana tahun 2200 sebelum Masehi. 2200 sebelum Masehi. Berarti zamannya filsuf Yunani juga itu. Tahun 200-an sebelum Masehi. Filosof siapa itu? Plato tahun berapa itu? Plato itu kayaknya 200-an atau berapa deh itu. Atau mungkin sebarangan kita ya. Jadi ini sudah lama enggak baca. Itu namanya kaisarnya Huangdi sama tabibnya namanya Jibu. Oke. Kenapa itu yang akupunktur aku pressure itu? Dasarnya itu ternyata satu tulisan ini. Saya nggak tahu kalau usia setting tahun 200 sebelum Masehi. 200 apa 2000? 200 sebelum Masehi ya? 2000 sebenarnya lama sekali ya. Iya tadi. Tata tulisnya masih batu kalau 2000. 200 sebelum Masehi. Berarti tata tulisnya sudah pakai ada yang SM batu. Juga, ya sebelum Masehi. Zaman Romawi gitu ya. Ya Romawi ya masih Romawi. Di sekitaran Eropa Romawi. Ya. Tapi di Cina Huangdi sama Jibo itu sudah mencatat dialog antara kaisar dan tabibnya ini. Oke. Kaisar ini cerdas. Dia selalu bikin podcast dengan Jibo ini. Dan itu dicatat. Yang dipakai kitabnya sampai sekarang namanya Huangdi Neijing. Dialog antara Huangdi dan Jibo ini. Oke. Pertama pertanyaan, kenapa orang sakit? Nanti ya. Karena tidak seimbang. Karena organnya kurang bagus. Terlalu banyak makan bayam. Nah itu. Jadi podcast yang pertama yang antara kaisar dan tabibnya itu Huangdi sama Jibo tadi ini.
Terus kemudian lalu bagaimana sehatnya? Ah, Ada Cina dingin, ada Cina pantai, ada Cina ini pakai menyebut ya. Karena memang TCM kedokteran yang paling tercatat di sini. Ada yang lebih tua Mesir. Oke. Cuma waktu itu tidak terdokumentasikan. Hurufnya hieroglif yang di mana? Di Mesir tuh ya, piramid. Mungkin ada juga manuskrip, tapi teknologinya sudah cukup bagus Mesir. Seperti pembalseman. Oh iya. Sekarang pun beberapa terapi untuk fisik seperti pembetulan tulang belakang, meditasi itu beberapa juga dari Mesir. Gitu ya? Anamnesis Reasito. Zaman Mesir sama Yunani tua mana? Ya tua yang Mungkin Yunani Mesir sama juga Mesir tua. itu teknologi untuk kepenyehatan. Persia itu tua. Ya, Lalu itu Tiongkok itu tua. Tiongkok, Persia, sama ya Mesir, sama yang kemudian Yunani. Mesir tetanggaan dengan Yunani Persia, kuno, anggap aja tetanggaan. Yunani kuno itu teknologi kesehatannya bagus. Tapi apa pencatatannya ya? Yang sampai sekarang masih ada bisa dibaca itu kitab Neijing tadi. Dialog Kaisar sama podcastnya ini. Podcast, makanya podcast ini menarik, semoga didengar sampai anak cucu ya. Maka di Indonesia pun juga ada. Zaman Mataram kuno. Mataram kan dua. Mataram kuno zaman Borobudur. Ya. setting tahun 700-an 600-an ya. Zaman Sanjaya. Lalu kemudian zaman Mataram modern. Mataram Islam. Mataram Demak, Bajang Demak sama Mataram Jogja Surakarta nih ya. Nah itu ternyata kalau kita main ke Keraton Surakarta, ini yang agak melompat ke yang sekarang ya. Itu ada juga yang kedokteran timur zaman Mataram, yang Mataram Islam ya. Zaman Kerto sama Sultan Agung Hanyokrokusumo 1600-an ya. Seperti jamu-jamu ya. Itu warisan setting tahun itu. Seperti Kinang, Jambe, Suruh. Kenapa simbah saya dulu tidak sering sakit-sakitan seperti wanita-wanita sekarang? Ini pemberdayaan perempuan ya. Karena simbah saya nginang. Kinang itu apa? Injet sama Suruh. Gambir, Bako. Nah, tapi gambirnya sama Suruh, sama Pinang, itu ternyata menyehatkan banyak sekali. Itu antioksidan tinggi. Nah, habis ini boleh kalau mau. Saya kinang-kinang ya. Nginangnya ya, yang waktu abang-abang itu ya. Ya. Nah, itu ternyata dulu orang tidak sering, yang seperti sekarang dikit-dikit sariawan. Tapi beberapa yang masuk dalam tubuh akan virus itu akan terhilangkan, terkalahkan ketika di lambung sama di mulut. Simbah tadi suka, terutama gambirnya ya, itu antioksidan tinggi. Itu warisan Mataram. Warisan Mataram. Dan sakit mata pakai Suruh. Ya, itu saya masih sering praktek kan. Nah, apalagi waktu kecil dulu. Nanti mungkin warung halaman ini menjadi menu-menu untuk itu bisa juga jadi. Jadi itu Cina 2200 tahun sebelum Masehi. Yang lebih tua sebenarnya Mesir sama Yunani kuno ya. Itu ada juga cuma manuskrip untuk mungkin penerjemahan. Filosof yang agak ke kesehatan siapa? Selain Plato. Siapa ya? Kalau, saya agak lupa tapi ada sih. Nah itu menarik, mungkin perlu. Setelah itu kan diterjemahkan ke filsuf Muslim itu juga kan. Avicenna tahun berapa itu? Itu abad 10-an apa gitu. Sudah lama lah. Di Indonesia sudah mulai pasca Mataram kuno ya. Nah itu ternyata abad 9-10-an lah. Apa? Manuskrip catatan itu ada yang tidak lengkap di Mataram kuno sama Mataram sekarang. Begitu pula di tadi ya, Yunani, Mesir,
dan juga mungkin di Inka di Amerika Latin itu juga mungkin ada juga. Jadi lokal wisdom untuk penyembuhan itu banyak sekali. Yang ini menarik. Setiap daerah, ya setiap daerah ada itu. Setiap daerah ada, bahkan ke yang deket-deket ke psikologis sama filsafat. Kalau di TCM namanya Hun. Hun itu kalau di Jawa namanya orang kesurupan. Oke. Nah, kalau menurut Yunani seperti apa, menurut di Cina seperti apa, di Mesir seperti apa, Hun itu seperti apa. Kalau kemudian secara Islam mungkin dia di ru'yah ya. Oke. Nah, itu termasuk dipelajari juga di dalam dialog antara